beban merata konstan ya. Jaraknya misalnya ini 5 meter, ini 2 meter. Mungkin selain beban merata saya tambahkan satu beban terpusat. Ini 12 kN per meter misalnya. Bebannya 30 kN. Ini A, ini B, ujung ini C. Lalu kita diminta mencari misalnya gaya dalam di ini 2 meter ya, di sini bisa. Di D dan di tengah-tengah ini di E ya. D-nya berjarak 1 meter dari C dan E-nya di tengah-tengah yang ini. Jadi E di tengah bentang AB ya. Tentukan gaya-gaya dalam di titik D dan E ya. Gitu ya. Jadi kita diminta mencari gaya dalam di titik D ini dan di titik E ini, di mana posisinya sudah jelas ya. D ini semeter di kiri C, E ini di tengah-tengah AB ya. Di 2,5 meter, karena ini 5 meter, 2,5 meter di kanan A dan 2,5 meter di kiri B mestinya. Nah, karena sudah diminta seperti ini, kita nanti akan perlu membuat potongan di titik D dan E. Ya. Kalau buat potongan di titik D, lihat ke kiri, Anda harus cari reaksi. Ya. Jadi Anda perlu nyari RA dan RB dulu. Kalau lihat ke kanan, tidak perlu. Ya. Jadi gaya dalam di D bisa kita selesaikan duluan tanpa mencari reaksi. Jadi saya lihat kanan saja, potong di D. Karena saya potong di D, beban meratanya terpotong. Ya. Yang ada cuma yang ini, yang terlihat ini. Panjangnya dari D ke sana cuma semeter. Ya. Jadi ini semeter. Cuma. Gitu. D sampai C sana. Ini C ya. Ini D. Lalu di ujung C ada gaya 30 kN. Jadi kalau kita membuat potongan masih sama dengan seperti rangka batang yang lalu, semua gaya yang terlihat di potongan itu harus dimunculkan, ya. Harus digambarkan. Kalau tidak, pribodinya tidak lengkap. Nah, ditambah dengan gaya-gaya yang muncul ketika potongannya dibuat, ya. Yang di sini tidak kelihatan, sekarang terpotong, jadi ada gaya normal. Di D ada gaya geser. Di D ada momen lentur. Di D, ya. Begitu. Oke, pribodinya sudah lengkap. Pribodi ini harus seimbang, ya. Jadi kalau struktur ini seimbang, potongannya juga harus seimbang. Saya bisa terapkan persamaan keseimbangan dalam arah X sama dengan 0. Nggak ada yang lain, hanya ND sendiri. Jadi ND-nya pasti 0. Ya. Dalam arah Y sama dengan 0. Dalam arah Y sama dengan 0 ada berapa? VD dikurangi ini 30. Dikurangi, nah beban merata ini, yang beban meratanya 12 kN per meter ya. Ini 12 kN per meter. Harus diwakili oleh resultannya. Lebarnya cuma 1, jadi resultannya mestinya 12 kali 1. Ya. 12 kali 1. Ya. Hanya resultan yang ini, karena kita membuat potongan di D. Berbeda misalnya kalau nanti misalnya kita perlu mencari reaksi, resultannya harus resultan semua, karena di free body-nya tergambar di sepanjang 7 meter ini beban meratanya. Ini hanya 1 meter, jadi kalinya 1. DD-nya sudah, 30-nya sudah, 12 kali 1-nya sudah, sama dengan 0. Jadi gaya geser di D adalah 30 tambah 12, 42 kN. Kemudian saya ambil momen. Ke D sama dengan 0. Ada MD sendiri. Lalu ada yang 30 ini searah jarum jam, jadi 30 kalikan
jaraknya 1. Nah, efek dari beban merata ini lagi kita wakilkan dengan resultannya. Karena ini konstan 12, jadi mestinya di tengah-tengah aja ya. Posisinya di tengah-tengah dari yang 1 meter ini, artinya jaraknya ke D setengah meter. Jadi 30 kali 1 ini dari beban terpusat, ditambah lagi dengan 12 kali 1, ini resultannya, dikalikan jaraknya setengah meter. Sama dengan 0. Jadi ini adalah momen dari beban merata terhadap titik D ya. Gitu. Ini pindah sana 30, ini jadi 6, 36, jadi minus 36 ya. Minus 36 kilonewton meter. Oke. Nah, ini dengan begini gaya-gaya dalam di titik D sudah kita peroleh. Nah, berikutnya kita perlu mencari gaya dalam di titik E karena dimintanya begitu ya. Titik E. Saya harus buat potongan di sini di E. Nah, kalau saya buat potongan di E, lihat kiri ataupun lihat kanan, reaksinya muncul ya. Lihat ke kiri ada RA, lihat ke kanan ada RB. Nah, jadinya paling tidak salah satu dari dua ini harus kita cari. Misalnya saya yang ini pengen lihat kiri biar gayanya lebih sedikit, tidak ada terpusat ini. Dan saya perlu nyari RA ya. Jadi saya perlu cari reaksi di A dulu aja. Untuk mencari reaksi di A, kita tinjau free body yang sana ya. Yang tergambar di situ. RA-nya atau agar langsung dapat RA, kita ambil momen ke titik B ya. Gitu. Ambil momen ke B, ada RA ke B jaraknya 5, jadi 5 RA. Kemudian ada ini 30 kali 2 ya. 30 ini kalikan momennya ke B, jaraknya 2, 30 kali 2 jadi 60. Dan satu lagi dari beban merata ini, dari beban merata, karena ini segi konstan, artinya kita tinggal kalikan 12 kalikan 7 ya. Jadi nilainya 12 kali 7. Tapi ini baru resultannya, belum momennya ya. Dan kita harus taruh di tengah-tengah dari 7 meter ini. Tengah-tengah dari 7 meter itu ke sini lah. Ini yang 12 kali 7 itu ada di sini, yang putus-putus ini. Nggak terlalu jelas ya. Itu ya. Ini 12 kali 7 gaya resultannya. Posisinya di tengah-tengah yang ini. Jadi kalau ini 7 meter, artinya tengah-tengahnya dari A 3,5. Ya. Nah, kita mengambil momennya ke B, jadi jarak dari resultan ini ke B tinggal 5 dikurangi 3,5, jadi 1,5. Ya. 1,5. Nah, ini adalah momen dari beban merata 12 kN per meter itu terhadap titik B. Kalikan 7 jadi resultan, dikalikan 1,5 jarak dari posisi resultan ini terhadap titik B. Nah, arahnya karena posisinya di sini berlawanan putaran jarum jam, jadi ini kalau ini positif kita pakai, ini negatif di situ ya. Sama dengan 0. Oke, ini dah hanya ada RA, jadi kita bisa selesaikan. RA sama dengan berapa nih? 12 kali 7 kali 1,5. Ini harus minjem kalkulator saya. 12 kali 7 kali 1,5 dikurangi 60 ya. 66. Oh, dibagi 5. Jadi ini 66 per 5. 13,2 kilonewton. Ya, positif jadi sesuai dengan tanda panah di free body tersebut ke atas ya. Nah, cukup RA saja karena saya ingin membuat potongannya atau potongannya lihat ke sebelah kiri, jadi saya gambar di sebelah sini. Karena E ini ada di tengah-tengah, jadi potongannya di sini, ini A. Jaraknya tinggal 2,5 meter. Gitu ya, 2,5 meter. Ini titik A, ada RA yang tadi kita sudah hitung.
13,2 kilonewton. Ada beban merata yang terpotong. Itu 12 kilonewton per meter. Udah, tidak ada lagi yang lain-lain. Ada gaya dalam yang muncul pada batang atau balok yang terpotong. Ada N, ini titik E tadi ya. NE, ada VE, dan ada M. Oke, semua nilai sudah diketahui kecuali 3 gaya dalam ini, jadi kita bisa terapkan persamaan keseimbangan. Sigma Fx sama dengan 0. Tidak ada apa-apa kecuali NE ini, di NE-nya 0. Lalu vertikal sama dengan 0. Ada ini RA yang 13,2. Arahnya ke atas. 12 ini arahnya ke bawah jadi minus. 12 kali 2,5 ya resultannya. 12 kali 2,5. Lalu VE. Kurangi VE. Sama dengan 0. Jadi VE-nya berapa ini? VE-nya pindah ke sana. Jadi saya tinggal 13,2 kurangi 12 kali 2,5. Minus 16,8. Satuannya kilonewton ya. Ini udah. Lalu sigma M kemana? Ke E misalnya sama dengan 0. Ini seperti biasa boleh ke sembarang titik ya. Saya ambil ke E biar NE dan VE-nya nggak usah ikut ya. Kalau ngambil ke titik yang lain, NE dan VE-nya masuk, nilainya sih sudah ada sebenarnya bisa dipakai juga. Ini sigma ME sama dengan 0, ada RA 13,2 kali 2,5 ya. 13,2 kali 2,5. Kemudian nggak ada apa-apa lagi yang ini 12 ini ya. Arahnya ke bawah jadi berlawanan putaran jarum jam. Besarnya 12 kali 2,5. Karena ini konstan, posisinya harusnya di tengah-tengah sini. Begitu, jadi jaraknya ke E itu separuhnya lagi dari 2,5. Jadi 1,25. Udah, jadi ini momen dari gaya reaksi RA, momen dari beban merata, dan momennya sendiri. Kurangi ME sama dengan 0. Dari sini mestinya kita dapatkan ME ini ya. ME-nya 13,2 kali 2,5 dikurangi 12 kali 2,5 kali 1,25 minus 4,5 kilonewton meter. Jadi inilah gaya-gaya dalam di titik E, di mana E itu di tengah-tengah bentang AB ya. Normalnya 0, daya gesernya minus 16,8, momen lenturnya minus 4,5 kilonewton meter.